Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Baik anak ustadz semuanya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Luar biasa, semangat semua ya. Yang awkwardnya gimana, sehat? Yang Ustaz tanya akhwat. Kok ikhwan yang jawab? Baik anak Ustaz, alhamdulillah. Kita buka dulu ya kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak Ustaz semuanya, baik, sudah siap untuk kajian hari ini? Baik, sebelum kita mulai ya, Ustadz mau kasih peraturan. Ustadz mau kasih peraturan untuk kita semuanya. Ya, perhatikan Ustadz ya. Peraturannya adalah apabila ada ustadznya yang berbicara di depan, maka semuanya harus diam ya, diam dan mendengarkan. Bisa semuanya? Bisa ya? Baik anak Ustadz. Nah, baik anak Ustadz, sebelum kita mulai, Ustadz mau tanya dulu, siapa yang tahu judul kajian kita pada pagi hari ini? Oke. Hah? Pagi nih. Pagi kan? Masih sama semua pagi ini? Ya, harus semangat. Ayo, apa Mas kira-kira judul kajian pada pagi hari ini? Anak hebat, puasanya semangat. Iya, betul sekali. Anak hebat, puasanya semangat ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai kepada Ustadz Nizar hafizahullah ta'ala. Dipersilahkan. Silakan Ustadz. Kasih jalan nak. Kasih jalan. Nanti. Aduh. Nanti. Zahid juga. Nanti. Zaidan. Ya, nanti. Ya. Oke. Masya Allah. Perhatian, Yan. Di sini Bang Nizar akan mengisi kajian, Yan. Bagi adik-adik dan teman-teman yang mendengarkan kajian, duduk yang rapi akan mendapatkan hadiah yang menarik. Teman-teman, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau Bang Nizar bilang angin, seperti biasa, tarik nafas, angin, hujan, angin, hujan. Oke, iya teman-teman. Bang Nizar, aku mau tanya Bang Nizar, di sini kita mau ngapain ya Bang Nizar? Di sini mau ngapain teman-teman? Kajian. Kalau kajian berarti teman-teman bawa buku enggak? Enggak.
Bawa, oke. Nggak bawa, oke. Yang mau kajian mau hadiah juga nggak? Oke. Yang mau, yang ikhwan dan yang akhwat di lantai 2, nanti Bang Nizar dan para ustadz dan ustazah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang duduknya rapi, kemudian diam dan mendengarkan. Kemudian nanti kalau ditanya bisa jawab. Kemudian nanti memperhatikan, mencatat bagi yang bawa catatan. Yang nggak bawa nanti didengarkan nih, diperhatikan, jangan bercandaan dulu. Bercandaan sama temennya nanti lagi disimpan terlebih dahulu. Bang Nizar akan mengisi kajian. Dan sebelum Bang Nizar ngisi kajian, Bang Nizar akan bagikan hadiah dulu kepada yang dari tadi ini diam. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Siapa lagi yang mau hadiah? Oke, ustazah juga nanti boleh sekarang ustazah pilih mana yang santri yang putri yang duduk yang rapi, boleh dikasih satu ustazah. Boleh minta tolong. Ya, oke. Teman-teman, sekarang sudah memasuki bulan apa? Sya'ban, benar sekali. Sekarang masih Sya'ban, teman-teman. Teman-teman sudah hafal nggak? Sudah hafal belum? Sudah hafal? Sudah hafal 12 bulan Hijriah? Oke, mungkin teman-teman yang kemarin sudah ikut kajiannya udah hafal. Mungkin teman-teman ada yang udah hafal tapi lupa. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Dari Muharram. Bang Nizar dulu atau mau langsung bareng-bareng? Langsung bareng-bareng, oke. Yuk. Angin, hujan. Oke, ustazah nanti cek ya. Kita akan membacakan 12 bulan Hijriah yang duduknya rapi, anteng, dan semangat melafazkan 12 bulan Hijriah nanti bisa dapat hadiah. Minta tolong bantuannya. Oke, dari Muharram ya teman-teman. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang karena di sini udah pada hafal, Bang Nizar tanya. Berarti Bang Nizar tanya urutan bulan ke-8 apa teman-teman? Tetot. langsung ya. Ulangi. Yang ikhwan dulu ya, habis ini yang akhwat. Urutan bulan ke-8, angkat tangannya 1. Turun dulu. 1, 2, 3. Yang peci hitam, ya. Bulan ke-8 Sya'ban, benar sekali. Minta tolong Ustadz. Oke, kemudian yang akhwat sekarang. Yang akhwat ya sekarang Bang Nizar tanya. Duduk yang rapi. Ustazah yang ditunjuk yang duduk yang rapi dan angkat tangan. Nah, dan yang tidak bersuara ya Ustazah. Pertanyaannya, sebutkan untuk yang akhwat ya, yang laki-laki nanti. Untuk yang akhwat, sebutkan bulan ke-11. Yang akhwat. Oke.
Bisa dikasih hadiah Ustazah? Boleh dipakai mic-nya, boleh Ustazah? Sebutkan bulan ke-11. Sebentar. Bulan ke-11. Bulan apa itu? Yang laki-laki diam terlebih dahulu. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Sudah? Sudah ada yang jawab? Yang akhwat? Bulan ke-11. Yang ditunjuk yang duduk rapi dan angkat tangan kanan. Sudah? Sudah? Oh, sudah dijawab, nggak kedengeran. Oke, Zul kok dah, benar sekali. Iya. Teman-teman di sini harus tahu juga bulan-bulan Hijriah. Kenapa Bang Nizar? Kenapa harus tahu juga bulan Hijriah? Karena di bulan-bulan Hijriah ini ada bulan-bulan yang spesial. Ada salah satunya sebentar lagi kita akan bulan Ramadan. Iya teman-teman. Teman-teman kalau kita tahu bulan Hijriah, teman-teman juga bisa berpuasa pada hari-hari tertentu. Nah Bang Nizar tanya nih, ada yang tahu nggak hari apa yang menjadi puasa sunnah? Yang ikhwan dulu boleh? Oke, sini. Ada banyak hari teman-teman. Salah satunya aja, satu aja. Senin. Hari Senin boleh. Jawabannya. Barakallahu fiik. Duduk. Kemudian yang akhwat dulu ya. Oke, yang akhwat. Kan yang ikhwan udah ya. Yang akhwat sebutkan satu aja yang akhwat. Satu aja tanggal spesial untuk berpuasa. Puasa sunnah ya. Oke, silakan yang akhwat. Satu aja. Ada puasa sunnah itu ada banyak teman-teman. Selain Senin Kamis, karena tadi Senin Kamisnya udah dijawab. Tanggal berapa dan namanya puasa apa? Puasa sunnah apa? Oke, yang akhwat silakan. Yang ditunjuk yang duduk yang rapi dan angkat tangan. Satu saja. Sudah? Oh, belum bisa jawab. Oke. Yang ikhwan ada yang mau jawab? Paling belakang. Oke. Satu aja. Sini ke sini. Bisa nggak? Ya? Boleh dari situ, boleh kalau kedengeran. Satu aja. Hari apa dan namanya apa? Tanggal berapa? 1 Muharram. Salah tanggalnya. Di bulan Muharramnya benar, bukan 1 Muharram teman-teman. Ada yang tahu tanggal berapa? Kacamata, yang kacamata. Puasa Asyura katanya. Nah, tanggal berapa Muharram? Tahu nggak? Bentar yang belum. Yang ini dulu, yang ini Zaidan. Tanggal 10 Muharram, benar sekali. Barakallahu fiik. Iya, duduk lagi. Iya, teman-teman. Teman-teman, kita
Kenapa kok harus tahu juga bulan-bulan Hijriyah? Karena ini untuk kepentingan akhirat kita, teman-teman. Kita bisa berpuasa pada hari-hari tertentu. Contohnya tadi Senin Kamis itu bisa berpuasa. Kemudian tadi dijawab hari Asyura. Hari Asyura itu 10 Muharram. Nah, jadi teman-teman kalau tahu, Oh, aku tahu bulan Muharram tuh besok. Bentar lagi bulan Muharram. nah teman-teman kalau tahu bulan Muharram, terus tahu tanggal-tanggal berapa, nanti teman-teman bisa beribadah di bulan-bulan tersebut, di tanggal-tanggal tersebut. Dan masih banyak lainnya, puasa-puasa sunnah. Kemudian teman-teman juga bisa menghindari hari-hari yang dilarang berpuasa. Contohnya Bang Nizar kasih tahu ada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu ada yang tahu nggak? Yo sini. Bukan. Hari Tasyrik itu hari setelah Idul Adha, teman-teman. 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu hari-hari dengan tanggal-tanggal bulan Hijriyah, teman-teman bisa menghindari hari-hari yang dilarang berpuasa. Karena kalau teman-teman berpuasa sunnah di hari tersebut, bukan malah berpahala, tapi malah berdosa. Contohnya lagi hari 1 Syawal, teman-teman. Ketika lebaran itu nggak boleh kita berpuasa. Karena itu memang hari kita, hari rayanya umat muslim, yaitu hari Idul Fitri. Nah, di Idul Adha juga teman-teman, hari Idul Adha juga jangan berpuasa, karena itu dilarang berpuasa. Karena itu lagi apa? Setelah sholat Idul Adha, terus habis itu menyembelih, terus makan-makan bersama. Nah, itu jadi dilarang berpuasa. Nah, jadi itu ya alasannya kenapa kita harus tahu juga bulan-bulan Hijriyah. Oh, Bang Nizar, terus bulan ini karena bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan, berarti kita harus berpuasa. Iya, teman-teman. Teman-teman, tahu nggak sejarah berpuasa untuk kaum muslimin? Udah tahu? Jadi teman-teman, kaum muslimin di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, nah yang mau mencatat silahkan mencatat ya. Nah biar tidak mainan, jadi teman-teman boleh mencatat, ikut mencatat bagi yang sudah bisa menulis dan sudah membawa catatan. Teman-teman, sejarah berpuasa itu teman-teman, sebelum kaum muslimin berpuasa pada bulan Ramadan, puasa yang diwajibkan untuk kaum muslimin itu awal mulanya hanya 1 hari. Hah? 1 hari doang, Bang Nizar? Iya teman-teman, sejarahnya kaum muslimin yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu diperintahkan untuk puasa wajib hanya 1 hari saja. Oh, terus kapan itu 1 hari saja itu, Bang Nizar? Yaitu hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram saja. Jadi awal mula puasa diwajibkan itu bukan 1 bulan penuh teman-teman, tapi hanya 1 hari. Dan hanya 1 hari di bulan Muharram tanggal 10. Oh gitu, Bang Nizar. Jadi dulu ketika puasa pertama kali itu nggak langsung 1 bulan. Iya teman-teman, tidak langsung 1 bulan. Karena Allah tahu ketika itu para sahabat kalau misalnya disuruh melakukan hal-hal yang wajib, disuruh meninggalkan hal-hal yang haram yang sudah menjadi kebiasaan, itu tidak bisa langsung besar teman-teman. Termasuk puasa sendiri, puasa tidak langsung 30 hari, tidak langsung 1 bulan, tapi 1 hari dulu. 1 hari tadi di bulan apa?
bulan Muharram tanggal 10. Disebut juga hari Asyura. Iya benar sekali. Jadi di hari Asyura saja dulu pertama kali diwajibkan berpuasa. Kemudian berlanjutlah, berhari-hari berlalu, berbulan-bulan berlalu, kaum muslimin sudah tambah banyak, para sahabat sudah tambah banyak. Akhirnya muncullah perintah untuk diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, ada dalilnya teman-teman. Dalilnya berpuasa di bulan Ramadan. Bang Nizar kasih kesempatan yang akhwat mungkin ya, yang akhwat dulu ya. Yang ikhwan kan udah banyak tadi. Yang akhwat tahu nggak dalilnya kita berpuasa di surat apa dan ayat berapa? Bang Nizar kasih cluenya. Kutiba alaikumusiyam. Nah, itu ada. Nah, itu surat apa dan ayat berapa? Silahkan yang akhwat dulu yang jawab. Nah, jadi ada kata-kata kutiba alaikumusiyamnya. Angin. Yang akhwat dulu sudah dijawab? Iya. Ayat Al-Baqarah benar? Benar sekali 183. Silakan dapat hadiah ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ayatnya sudah pada hafal? Oke, kalau sudah pada hafal, ayo kita duduk yang rapi, bacakan ayat tersebut ya. Yo, duduk yang rapi. Kalau semangat melafazkannya, membaca surat Al-Baqarahnya, ayat 183. Yang hafal, yang sudah hafal siapa? Oke, yang sudah hafal, mungkin Ustadz juga bisa bantu siapa yang sudah hafal dan bisa melafazkan. Yuk, baca bareng dulu Ustadz. Baca bareng dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Ada yang tahu artinya? Paling belakang lagi. Sini, boleh. Yang depan enggak ada yang angkat tangan. Oke. Sini, boleh sini ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, silahkan. Ya, siapa namanya? Abdullah Alfa Rahmat. Abdullah. Silahkan bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang saat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Abdullah mendapatkan hadiah. Oh iya. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Oke, teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian
takwa. Nah itu teman-teman, perintah diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Dan di bulan Ramadan ini juga sama teman-teman, syariat ketika awal-awal bulan Ramadan itu berpuasa itu berbeda. Bedanya apa Bang Nizar? Dulu teman-teman, di awal-awal diwajibkan bulan Ramadan untuk berpuasa itu bukanya sama, bukanya ketika matahari terbenam yaitu maghrib. Tapi mulai puasanya itu kalau setelah apa? Setelah tertidur teman-teman. Gimana itu Bang Nizar? Jadi ketika awal-awal syariat puasa itu turun, awalnya mulai puasanya duduk deh. Mulai puasanya setelah tertidur. Ada satu sahabat namanya Qais. Namanya Qais. Sahabat tersebut setelah buka puasa, kemudian sholat maghrib, kemudian makannya baru sedikit. Kemudian setelah itu sholat isya. Dan setelah sholat isya tertidur teman-teman. Berarti dia langsung udah mulai puasa dong? Iya teman-teman. Karena tertidur, habis isya tertidur, kemudian bangun di tengah malam, dia sadar, wah aku udah tertidur nih. Berarti udah nggak boleh berpuasa lah, udah nggak boleh makan lagi, udah nggak boleh minum lagi karena udah mulai puasa. Akhirnya sahabat tersebut berpuasa dari apa? Dari tadi karena tertidur habis isya dan makannya juga masih sedikit, minumnya masih sedikit, sehingga beliau sempat pingsan teman-teman. Pingsan ketika puasa, ketika siang harinya, karena ketika itu nggak kuat teman-teman. Beliau nggak kuat. Nah setelah itu, setelah kejadian itu sampai di Rasulullah SAW, kemudian muncullah syariat yang memudahkan, yaitu mulai puasanya setelah terbit fajar. Jadi habis isya, terus misalnya ketiduran, terus bangun lagi jam 12 misalnya, atau bangun jam 3 itu masih bisa makan dan minum. Nah jadi seperti itu. Jadi sejarah puasa yang pertama tadi prosesnya 1 hari. Nah, jadi prosesnya 1 hari dulu, yaitu di bulan Muharram tanggal 10 atau hari Asyura. Kemudian proses yang kedua itu mulai puasanya ketika apa? Setelah tertidur, setelah tidur. Nah itu memberatkan bagi kaum muslimin, sehingga proses ketiga yang sampai sekarang kita jalankan berpuasa itu mulainya dari terbit fajar. Jadi setelah apa? Setelah azan subuh baru teman-teman berpuasa. Nah itu sejarahnya. Nah teman-teman, kalau nanti Bang Nizar tanya dan teman-teman bisa, nah, nanti akan ada hadiah spesial. Hadiahnya ini ada susu, siapa yang mau susu? Kemudian ada buku, siapa yang mau buku? Kemudian ada pensil dan pulpen, siapa yang mau? Kemudian ada itu apa namanya? Tip X, siapa yang mau? Kemudian ada botol, siapa yang mau? Kemudian ada jam tangan, siapa yang mau? Kemudian ada HP, siapa yang mau? Kemudian ada dompet, siapa yang mau? Duduk. Kemudian ada kamera, siapa yang mau? Kemudian ada laptop, siapa yang mau? Kemudian ada jam dinding, siapa yang mau? Kemudian di luar ada motor, siapa yang mau? Kemudian ada mobil di luar, siapa yang mau? Kemudian ada rumah-rumah, siapa yang mau? Oke, ayo duduk yang rapi. Teman-teman, kalau mau sesuatu, mintanya pada siapa?
Mintanya pada Allah. Bang Nizar tadi nyebutin barang-barang dulu yang Bang Nizar lihat ya, bukan yang mau dihadiahkan. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau HP, minta dulu pada Allah. Tapi nanti ya kalau udah sesuai umurnya, kalau sudah diizinkan ayah dan bundanya, kalau sudah pas. Oh, aku udah bisa. Tapi aku besok disuruh beli HP-nya kalau pas SMA. Ya udah berarti Pak nunggu sampai SMA. Teman-teman doa dari sekarang boleh teman-teman. Ya Allah, aku ingin HP yang bagus, yang canggih, yang udah bisa jalan sendiri ya Allah. Jalan sendiri. Enggak ya. Nah, teman-teman, jika tadi mau sesuatu, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Teman-teman libatkan Allah dalam segala kondisi. Angin, hujan. Angin, hujan. Libatkanlah Allah dalam segala kondisi. Baik itu teman-teman lagi sedih, lagi senang, lagi ada masalah, lagi mendapatkan nikmat. Semuanya teman-teman ucapkan, jangan lupa zikir kepada Allah. Minimal mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah diberi nikmat yang banyak. Teman-teman juga boleh berdoa, doa apapun itu. Misalnya teman-teman punya buku tulis. Buku tulis teman-teman udah full, udah penuh dengan catatan. Oh, ini udah full nih. Teman-teman sebelum minta kepada ayah dan bunda, sebelum minta uang, teman-teman doa dulu. Ya Allah, aku buku tulisku full ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah buku tulis yang bagus, yang banyak isinya. Teman-teman berdoa dulu. Pakai bahasa teman-teman yang bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Malaysia, bahasa apa lagi? Bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Rusia, Amerika. Udah. Iya, terserah, yang penting isinya baik. Yang penting isinya baik. Oke teman-teman, kita yel-yel dulu yuk. Wahidun, babun, Ithnani, siyamun. Oke, jadi kalau Bang Nizar bilang siyamun, teman-teman jawab puasa, karena bahasa Arabnya puasa itu siyamun. Boleh juga pakai saumun, boleh. Salah satun, jannatun, arbaatun, koribun. Oke, kalau Bang Nizar bilang koribun, teman-teman jawab dekat. Khomsatun, tamrun. Teman-teman tahu tamrun? Kurma ya. Kurma itu bahasa Arabnya ada banyak teman-teman. Jadi teman-teman, kalau pengen tahu kosakata bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan para ulama bahasa ngasih tahu ada satu hewan yaitu ular. Ular itu teman-teman punya 700 kata dalam bahasa Arab. Jadi banyak sekali teman-teman. Kosakata bahasa Arab itu sangat luas sekali. Bahasa yang kosakatanya banyak sekali. Ular ada 700 kata menurut para ulama bahasa. Apa aja Bang Nizar? Bang Nizar juga nggak tahu semuanya karena 700 banyak banget. Nah, termasuk kurma. Kurma itu ada tamrun. Nah, Bang Nizar tadi bilang tamrun. Tamrun, huruf ta, mim, ro. Nah, kalau mau nulis bahasa Arabnya teman-teman boleh ditulis huruf ta, terus di fathah, mim disukun, ro.
pakai domaten. Nah, kalau mau nulis boleh tamrun, ta mim ro. Kemudian bahasa Arabnya kurma selain tamrun, teman-teman tahu nggak? Ada bahasa Arabnya. Apa? Nggak tahu. Ada apa lagi? Rutobun. Nah, ada rutobun juga sama itu kurma, meskipun kurmanya berbeda usianya ya. Kurmanya kurma muda, rutobun. Nah, ada kata-kata lainnya dan banyak sekali teman-teman. Untuk kata kurma itu ada banyak juga. Sama kayak tadi, ada banyak sekali kosakata di bahasa Arab, di benda-benda bahkan. Bang Nizar, ngomong-ngomong, kalau kita buka puasa emang harus yang manis-manis ya? Aku pernah dengar berbukalah dengan yang manis. Apakah itu hadis? Bukan ya. Berbukalah dengan yang manis itu suatu tagline. Tagline Tagline itu apa Bang Nizar? kata-kata di iklan itu teman-teman dulu. Dulu pas zaman teman-teman zamannya Bang Nizar kecil, Kak Ibnu kecil, Ustadz di sini kecil itu dulu ada iklan dari salah satu merek ya, merek teh ya teman-teman. Nah, dulu, nah itu bisa diedit. Nah itu teman-teman dulu pakai tagline berbukalah dengan yang manis. Jadi itu tuh bukan hadis teman-teman, tapi dari salah satu brand ya. Nah mungkin ketika Bang Nizar kecil tuh ada dulu iklannya di TV, berbukalah dengan yang manis. Jadi teman-teman kalau sunnahnya gimana berarti? Sunnahnya yaitu, ada yang tahu? Sunnah berbuka puasa tentunya dengan kurma, ya kurma. Kurmanya juga nanti macam-macam. Mungkin di sini teman-teman, Aku udah ada kurma. Aku jualan kurma loh Bang Nizar. Sini siapa yang mau beli? Di aku. nah, atau mungkin ada yang punya kurma atau yang baru mau beli kurma, nanti juga teman-teman bisa milih kurma apa sih yang masuk sunnah. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa milih yang bagus ya nggak apa-apa. Kurma-kurma yang ada aja boleh dimakan. Nah, boleh dimakan dan boleh bisa dengan apa? Dengan cara minum air putih terlebih dahulu boleh, atau mau langsung kurma boleh. Kemudian setelah itu memakan kurma boleh dengan jumlah ganjil. Nah, misalnya teman-teman ada 1 atau 3 atau 5, jangan kebanyakan ya. Nanti cepat kenyang, malah nggak bisa sholat maghrib misalnya. Aduh aku kekenyangan nih Bang Nizar. Akhirnya malah nggak jadi sholat di masjid ya yang laki-laki. Oke, jadi boleh dengan cara makan kurma dulu. Kemudian setelah itu doa, teman-teman, doanya tahu ketika berbuka puasa? Baca bareng-bareng. Zahabaz dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Oke, nah setelah itu baru deh teman-teman nanti boleh sholat dulu. Bang Nizar, aku masih lapar. Ya boleh, kalau misalnya mau makan dulu boleh ya. Nah cuma tadi Bang Nizar saraninnya kalau misalnya udah cukup, boleh dengan ya air putih dulu dan kurma dulu. Nah, kalau misalnya memang masih, Bang Nizar, ini aku udah punya kolak nih. Aku udah punya makanan dari warung Padang nih. ya kalau misalnya teman-teman karena kemampuan yang kecil mungkin masih berbeda ya. Berbeda, mungkin ada yang lapar banget karena seharian main bola misalnya. Habis sekolah terus pulang sekolah, sorenya main bola, terus habis itu lapar banget misalnya. Nah itu boleh, terserah. Yang penting jangan lupa sholat maghrib ya teman-teman. Sholat maghrib yang laki-laki baiknya jamaah di masjid ya. Apa? Nanti pertanyaannya ya. Oke, nanti pertanyaannya nanti ya setelah Bang Nizar sampaikan. Angin
hujan. Khamsatun tamrun sitatun lailatun lailun atau lailatun boleh. Lailun artinya malam. Oke, jadi lailun. Teman-teman kalau mau nulis bahasa Arabnya yang bawa catatan boleh huruf lam fathah, huruf ya sukun, huruf lam lagi fathah, kemudian tak marbutoh. Nah, lailatun. Atau boleh kalau mau nulis lailun boleh. Huruf lam, ya, lam. Nah, itu lebih singkat. Bang, apa Bang Nizar bedanya? Bedanya itu muzakkar dan muannats. Nah, teman-teman kalau belajar bahasa Arab nanti tahu ya. Nah, lailun atau lailatun malam. Nah, teman-teman, ketika di bulan Ramadan, malam hari itu spesial, teman-teman. Karena kita bisa mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan yang khusus di malam hari. Apa itu, teman-teman? Yang khusus di bulan Ramadan saja apa itu? Tarawih, benar sekali. Sholat tarawih itu, teman-teman, itu sholat tarawih itu spesial di bulan Ramadan. Bang Nizar, karena aku udah semangat, aku nanti malam sholat tarawih. Nah, boleh enggak? Enggak boleh, karena tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Kalau misalnya sholat malam nanti malam, boleh kalau sholat malam biasa, sholat sunnah biasa. Kalau tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Nah, dan teman-teman, makanya barang siapa yang sholat malam, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Bang Nizar, gimana dalilnya? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang sholat atau menghidupkan malam qiyamul lail pada bulan Ramadan, ghufirallahu, maka dosanya akan diampuni ma taqaddama min dzanbi, yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi teman-teman nanti ketika di bulan Ramadan malam-malam mau tarawih, teman-teman harus punya rasa ingin pahala biar teman-teman mendapatkan ganjarannya yaitu dihapus dosanya yang telah lalu. Bang Nizar, aku kan belum balik, Bang Nizar. Aku belum ada dosa dong. Iya, teman-teman. Kalau yang belum balik memang tidak ada dosa. Tapi para ulama bilang kalau yang belum balik melakukan amal soleh itu nanti tetap dapat pahala. Nah, tapi kalau dosa masih belum dapat. Tapi teman-teman nggak apa-apa. Dimulai dari sekarang, teman-teman yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 mungkin yang belum balik juga nggak apa-apa. Mulai dari sekarang belajar puasa, belajar sholat tarawih, belajar membaca Al-Quran, murojaah sebanyak-banyaknya, karena teman-teman punya hafalan. Biar apa? Biar pahalanya banyak, teman-teman. Bang Nizar, kalau aku habis isya, terus karena aku kekenyangan, terus habis itu tidur, terus nanti kalau bangun jam 3 mau sahur, aku tarawih dulu sendiri boleh? Boleh, teman-teman. Jadi tarawih itu memang yang utama berjamaah bersama imam. Misalnya teman-teman yang laki-laki mau ke masjid, teman-teman perempuan juga boleh ke masjid. Kalau misalnya mau di rumah, teman-teman yang perempuan boleh juga. Misalnya teman-teman yang perempuan bersama ibu di rumah bareng-bareng sholat tarawih itu boleh, teman-teman. Nah, bahkan lebih baik ya teman-teman, yang bagi yang perempuan di rumah, termasuk sholat
sholat malam, bahkan termasuk sholat wajib lebih baik di rumah kalau yang perempuan. Yang laki-laki lebih baik di masjid. Oke Bang Nizar, maka besok insya Allah aku di bulan Ramadan akan senantiasa sholat tarawih bersama imam di masjid. Nah seperti itu. Biar apa? Biar mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Kita tabung amal-amal soleh kita. Kita tabung pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Angin, hujan. Khamsatun tamrun sitatun lailatun sab'atun as-subhu subuh. Nah, oke. As-subhu. Jadi kalau bahasa Arabnya mirip ya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu ngikuti dari bahasa Arab ya. Salat subuh atau waktu subuh itu as-subhu. Nah, as-subhu pakai alif lam boleh. Alif lam sod ba ha. Nah, kalau mau nulis bahasa Arabnya boleh. As-subhu itu subuh. Nah, teman-teman, tadi Bang Nizar katakan bahwasanya mulainya puasa itu di waktu subuh. Kalau azan subuh, teman-teman. Nah, dan teman-teman yang mau puasa hendaklah bersahur dulu. Dan teman-teman hendaklah baca niat dulu sebelum apa? Sebelum tidur lebih baik, atau habis isya lebih baik, atau kalau misalnya Aku belum niat. Tadi habis isya, habis tarawih aku belum niat. terus teman-teman berniat ketika sahur. Niat itu yang wajib itu teman-teman di dalam hati yang wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i kalau dilafadzkan sunnah. Nah teman-teman yang penting niatkan dulu di hati. Benar-benar besok aku mau puasa puasa wajib Ramadan. Karena niat itu di dalam puasa Ramadan wajib teman-teman. Wajib dilakukan di sebelum apa? Sebelum subuh berkumandang. Azan subuh berkumandang. Angin, hujan. Khamsatun tamrun sitatun lailatun sab'atun as-subhu thamaniyatun ta'amun. Ta'amun ada yang tahu ta'amun? Makanan. Ta'amun makanan. Nah, ta'amun makanan. Boleh ditulis ya. Oh, gimana Bang Nizar tulisan bahasa Arabnya? To, ain, alif, mim. Ta'amun. Nah itu makanan. Nah, karena Bang Nizar tadi sebut 8 belakangnya an, maka Bang Nizar nulis ta'amun. Oke Bang Nizar, berarti aku sudah dapat 8 kosakata bahasa Arab. Teman-teman ada yang bisa nyebutin kosakata tadi? Setelah Bang Nizar bilang 1, bilang apa? Babun. Nah, teman-teman berarti punya 1 kosakata Arab. Babun artinya pintu. Kemudian setelah Bang Nizar bilang 2, tadi Bang Nizar bilang apa? Siyamun. Siyamun apa artinya? Puasa. Kemudian habis itu 3. Habis bilang 3 bilang jannatun artinya surga. Kemudian habis bilang 4 Bang Nizar bilang apa? Qoribun. Qoribun artinya dekat. Teman-teman punya kosakata 4 kosakata. Kemudian yang kelima Bang Nizar bilang tamrun. Tamrun artinya kurma. Kemudian setelah Bang Nizar bilang 6, Bang Nizar bilang lailatun. Itu artinya malam. Kemudian Bang Nizar setelah bilang 7, Bang Nizar bilang apa? As-subhu artinya subuh. Kemudian 8 ta'amun
makanan. Ya teman-teman, jadi bisa dapat 8 kosakata baru. Atau teman-teman udah tahu beberapa, teman-teman mendapatkan beberapa kosakata bahasa Arab. Jadi teman-teman bisa tulis, bisa hafalkan, bisa dipraktekkan di kemudian hari. Angin, hujan. Oke, Bang Nizar kasih game terlebih dahulu. Bagi yang teman-teman mengikuti game ini dengan baik dan benar, Bang Nizar kasih hadiah. Yang akhwat juga. Gamenya seperti mungkin teman-teman sering juga melakukannya. Sekarang Bang Nizar berkata, oke. Bang Nizar berkata, teman-teman ikuti apa yang dikatakan Bang Nizar ya, bukan yang dipraktekkan Bang Nizar. Siap? Santri. Kalau Bang Nizar bilang santri, kalian jawab siap ya. Santri. Santri. Bang Nizar berkata pegang kepala. Bang Nizar berkata pegang telinga. Bang Nizar berkata pegang mata. Bang Nizar berkata pegang hidung. Bang Nizar berkata pegang tangan. Bang Nizar berkata pegang perut. Bang Nizar berkata pegang kaki. Bang Nizar berkata pegang pundak. Bisa? Oke, sekarang yang cepat. Yang salah nggak ada apa-apa ya. Oke, Bang Nizar berkata pegang mata. Matanya mana? Jangan ikuti Bang Nizar, tapi ikuti ucapannya ya. Bang Nizar berkata pegang mulut. Bang Nizar berkata pegang pipi. Bang Nizar berkata pegang rambut. Nah, yang pakai pecinya nggak usah dikeluarkan. Yang perempuan yang pakai kerudung juga sama, jangan dilepas. Bang Nizar berkata pegang telinga. Bang Nizar berkata pegang tangan. Bang Nizar berkata pegang kepala. Bang Nizar berkata pegang kaki. Bang Nizar berkata pegang tangan. Tangannya mana? Bang Nizar berkata pegang kedua mata. Bang Nizar berkata pegang siku. Siku mana? Ini. Bang Nizar berkata pegang perut. Oke, sekarang dipercepat ya. Bang Nizar berkata pegang dagu. Bang Nizar berkata pegang hidung. Bang Nizar berkata pegang telinga. Bang Nizar berkata pegang mata. Bang Nizar berkata pegang telinga. Bang Nizar berkata pegang kaki. Bang Nizar berkata pegang mulut. Bang Nizar berkata pegang tangan. Bang Nizar berkata pegang tangan. Mana? Bang Nizar berkata pegang dua tangan. Bang Nizar berkata pegang dua kaki. Bang Nizar berkata pegang mata. Bang Nizar berkata pegang hidung. Bang Nizar berkata pegang pundak temannya. Oke. Bang Nizar berkata angkat kedua tangan. Bang Nizar berkata angkat kaki. Enggak usah. Oke, Bang Nizar berkata pegang perut. Oke, bisa? Sekarang lebih cepat dan perhatikan. Bang Nizar berkata pegang mata. Bang Nizar berkata pegang hidung. Bang Nizar berkata pegang mulut. Bang Nizar berkata pegang telinga. Bang Nizar berkata pegang kepala. Bang Nizar berkata pegang dagu. Bang Nizar berkata pegang kaki. Bang Nizar berkata pegang perut. Bang Nizar berkata pegang dada. Bang Nizar berkata pegang hidung. Bang Nizar berkata pegang mulut. Bang Nizar berkata pegang pipi. Bang Nizar berkata pegang telinga. Bang Nizar berkata pegang mata. Bang Nizar berkata pegang perut. Bang Nizar berkata pegang kaki. Oke. Bisa? Oke, konsentrasi. Bang Nizar akan
kasih tahu ada suatu kisah teman-teman. Kisah ini angin, hujan. Oke, Bang Nizar kasih hadiah dulu bagi teman-teman yang bisa menjawab. Kalau teman-teman dari tadi ikut, yang laki-laki dulu ya, habis itu yang akhwat. Oke, yang laki-laki sebutkan pada ayat berapa tadi dalil berpuasa Ramadan? Sini. Pakai peci itu. Peci putih, hitam putih. Ayat berapanya aja ya? 185. 185? Salah. Oke. Duduk. Bang Nizar tunjuk setelah bilang 3 ya. 1, 2, belum 3. Oke, ini. Oke. Benar, 183. Yang akhwat. Oke, yang akhwat ya. Duduk. Yang akhwat, sekarang yang akhwat. Sejarahnya bulan Ramadan, sejarahnya kita diwajibkan berpuasa. Awal mulanya pada tanggal berapa yang akhwat? Awal mulanya kaum muslimin diwajibkan berpuasa itu 1 hari. Tanggal berapa dan bulan apa? 10 Muharram, benar, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya yang ikhwan lagi. Sebutkan 3 bulan setelah bulan Ramadan. Sini. Setelah bulan Ramadan ada bulan apa aja? Sebutkan 3 ya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Benar sekali, barakallahu fiik. Oke, siapa lagi yang mau hadiah? Ayo duduk yang rapi. Kemudian mulutnya ditutup. Duduk yang rapi. Tidak ada suara angin, hujan. Oke, Bang Nizar kasih satu kisah tentang sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Teman-teman tahu Tolhah bin Ubaidillah? Beliau ini merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Terus ada 9 lagi berarti teman-teman. Teman-teman tahu? Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Nah, teman-teman diam dulu dan duduk yang rapi ya. Bagi yang mau nyatet boleh dicatat ya. 10 sahabat ini tadi selain Tolhah, nah, boleh teman-teman tulis. Yang pertama tadi Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Abdurrahman bin Auf. Iya. Kemudian yang keenam Zubair bin Awam, benar sekali. Kemudian yang ketujuh Sa'id bin Zaid. Kemudian yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kesembilan
Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, yang ke-10 tadi dibahas yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Siapa aja boleh diulangi? Yuk kita bareng-bareng ya. Ini nggak harus urut ya teman-teman, tapi yang depan yang empat pertama itu urut ya. Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq, silahkan ditulis. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Ya, Bang Nizar ulang-ulang biar yang nulis juga, ya biar yang nulis nggak ketinggalan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima Abdurrahman bin Auf, kemudian yang keenam Zubair bin Awam, kemudian yang ketujuh Sa'id bin Zaid, yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian yang ke-10 Tolhah bin Ubaidillah. Nah, teman-teman, Bang Nizar sudah ulangi. Nah, kalau misal ada yang ketinggalan, nanti boleh ditanyakan ke temannya, atau boleh ditanyakan ke Bang Nizar, atau boleh ditanyakan ke Ustadz atau Ustazah. Oke, Bang Nizar kasih satu kisah tentang Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan beliau pernah bermimpi. Gimana mimpinya Bang Nizar? Beliau pernah bermimpi mau masuk surga. Nah, beliau pernah bermimpi mau masuk surga. Beliau mau masuk surga bersama dua sahabatnya, sahabat Nabi juga. Tapi di situ nggak dikasih tahu siapa dan siapa. Nah, yang sahabat yang pertama ini dia masuk surga karena mati syahid, teman-teman. Jadi karena perang, ting 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 ting. Terus habis itu perang, setelah perang beliau kena, kemudian luka dan akhirnya meninggal di tempat. Jadi syahid beliau. Nah, yang sahabat pertama beliau masuk surga, kemudian beliau masuk mati syahid. Dan sahabat berikutnya, sahabat yang kedua juga sama, ikut perang tapi beliau tidak meninggal. Beliau tidak wafat. Beliau hidup dan beliau langsung pulang ke rumah, dan tahun depannya, 1 tahun kemudian, sahabat yang kedua ini meninggal karena sakit. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah dalam mimpinya beliau mendengar ada suara sahabat yang kedua tadi duluan sudah masuk surga. Padahal Tolhahnya bersama sahabat yang mati syahid tadi bersama-sama mau masuk surga. Tapi kok tiba-tiba mendengar suara sahabat yang kedua yang tadi sakit, matinya karena sakit, itu dia malah masuk surga duluan. Nah, sedangkan Tolhah dan sahabat yang tadi mati syahid ini belum masuk surga. Beliau baru mau masuk surga. Nah, terus habis itu cerita ini diceritakan oleh Tolhah kepada para sahabat yang lain, dan para sahabat yang lain gak percaya. Kok mimpinya kayak gitu Tolhah? Bukannya sahabat pertama tadi mati syahid, berarti masuk surga dong, dan harusnya duluan masuk surga dong karena dia mati duluan. Nah, para sahabat itu gak pada percaya, tapi Tolhah ceritakan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan kepada Nabi, kemudian Nabi langsung ngasih tahu. Tolhah langsung tanya balik, Tolhah, apakah kamu tahu kenapa beliau masuk surga terlebih dahulu? Karena apa? Karena beliau hidup 1 tahun lebih lama, teman-teman. Dan karena hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan sahabat yang tadi mati syahid, akhirnya sahabat yang ini mendapatkan Ramadan.
mendapatkan Ramadan 1 tahun lagi, kemudian sholat ini dan sholat itu, sehingga dialah yang masuk surga duluan. Bahkan jaraknya itu seperti bumi dan langit. Nah, ini spesial teman-teman, karena tadi Tolha bermimpi bahwasanya orang yang sakit dan yang matinya akhiran, matinya di 1 tahun kemudian, ini malah lebih masuk surga duluan, dan malah jaraknya lebih jauh di antara bumi dan langit. Nah, ini kenapa? Karena dia mendapatkan mendapatkan Ramadan 1 tahun lagi. Nah, makanya teman-teman sekarang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka teman-teman tetap berdoa, Allahumma baligna Ramadan. Biar apa? Biar teman-teman dapat mencapai ke bulan Ramadan, sehingga teman-teman berpuasa, beramal soleh di hari tersebut, di malamnya teman-teman qiyamul lail dan lain sebagainya. Karena teman-teman, salah satu orang yang terbaik adalah mantola umruhu wa amaluhu. Jadi siapa yang terbaik? Rasul pernah ditanyakan, siapa manusia terbaik? Adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, kenapa? Karena ketika panjang umurnya, mendapatkan Ramadan berikutnya, teman-teman bisa mengerjakan amal-amal soleh ketika hari itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka terus semangat, sebentar lagi bulan Ramadan, teman-teman bikin tujuan-tujuan. Oh, Bang Nizar, aku bulan Ramadan ini nggak mau bolong-bolong lagi. Aku udah kuat 1 bulan penuh. Bismillah. Nah, teman-teman bisa mantapkan dari sekarang. Teman-teman bisa tulis juga. Aku progres bulan Ramadan ini aku mau menghatamkan 3 kali, Bang Nizar. Nah, boleh kalau misalnya mau menghatamkan Al-Quran dari sekali, boleh. Teman-teman juga boleh beriktikad, aku bulan Ramadan ini akan menghafal 3 juz. Nah, boleh. Teman-teman, terserah teman-teman. Teman-teman yang tahu kemampuan dirinya masing-masing, teman-teman tahu aku mampunya apa dan apa. Jadi silahkan teman-teman tulis, boleh di buku, biar apa? Biar nanti dipraktekkan. Mungkin itu yang bisa Bang Nizar sampaikan. Bang Nizar kasih dulu ke MC-nya untuk bagi-bagi hadiah lagi. Nanti Bang Nizar istirahat sebentar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh. Halo, halo. Tanya jawab boleh. Halo. Oh, ditutup aja, Sir. Ditutup aja kan. Gitu. Iya. Halo. Tapi ininya atau Samaan aja. Iya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, nah Ustaz, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Baik, gimana semuanya? Semangat? Iya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Hari ini kita dapat ilmu dari Ustadz Nizar ya. Coba bilang apa kalau diberikan ilmu, anak Ustadz? Jazakumullahu khairan. Iya, baik. Nah, anak Ustadz semuanya ya, mungkin sebelum kita tutup ya, Ustadz di sini mau bagi-bagi dulu nih ya, masih ada beberapa hadiah ya. Tunggu. Yang belakang tadi belum pada dapat kan? Nah, baik anak Ustadz semuanya, kita kasih dulu ke belakang ya. Baik. Ayo duduk tertib. Dengarkan ya pertanyaannya. Ini masih ada 6 ya.
Kemudian nanti ada juga untuk akhwat pertanyaannya. Baik, dengarkan. Yang tertib yang ditunjuk ya. Kalau angkat tangannya sambil berdiri nggak ditunjuk. Baik. Dengarkan pertanyaannya. Apa bahasa Arabnya? Angkat tangan dulu ya, ditunjuk baru menjawab. Apa bahasa Arabnya? Kurma. Usman? Apa? Tamrun, betul sekali. Betul, iya. Oke, berikutnya. Dengarkan pertanyaannya. Apa bahasa Arabnya malam? Azam? Lailun, betul, ya. Ayo. Bagus, sekarang ya akhwat. Apa bahasa Arabnya? Oke. Baik, iya. Turun, anak Ustaz. Duduk. Yang di sini sama Ustaz, Ayo duduk. Baik, anak Ustaz, kita lanjut ya. Ya kan? 6 jam semua. 4. Enggak, di sana udah ada. Baik, anak Ustaz, yuk. Mau istirahat kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu? Angkat tangan ya. Ada berapa tadi yang disebutkan Kak Nizar ya? Bahasa Arabnya ada berapa ya? Ada berapa bahasa Arabnya ular? Itu. Turun. Bahasa Arabnya ular. Rafan. Ada berapa bahasa Arabnya ular? 700, betul sekali. Mau buku apa pulpen? Pulpen. Ayo, silakan. Oke. Ayo berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu tadi yang disebutkan? Siapa nama sahabat yang disebutkan Kak Nizar tadi? Yang termasuk belum. Yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu. Di sebelahnya Mas Kenzo. Mas siapa tuh? Siapa? Iya, apa jawabannya Mas? Iya sih, betul. Cuman yang Ustadz maksud bukan itu, tapi nggak apa-apa. Ustadz kasih, yuk ini silakan. Jawabannya Tolhah bin Ubaidillah ya. Baik, berikutnya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Pada tanggal berapa kita akan melaksanakan puasa? Tanggal berapa, Mas? 28 apa? Kurang tepat. Malik. Betul, tanggal 1 Ramadan. Bukan tanggal 28 ya. Ayo. Turun. Baik. Berikutnya, satu lagi terakhir. Habis itu kita tutup ya. Siapa yang tahu puasa Asyura jatuh pada tanggal berapa? Yang belakang sana, yang paling belakang. 10 apa? 10 Asyura. Salah. Omar. 3 Muharram. Salah. Duduk. Angin, hujan. Siapa yang tahu? Ya.
Betul, 10 Muharram. Iya. Baik ya, anak Ustadz. Sekarang Ustadz sebelum kita tutup, sebelum kita tutup, anak Ustadz, semuanya duduk. Kita mau baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siapa yang semangat dan tertib? Kuncinya semangat tapi tertib, ya. Nanti Ustadz kasih susu. Siap? Oke. Yang belum dapat makanya harus baca dengan tertib dan semangat. Kalau gini-gini nggak dapat. Paham ya? Baik. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzubillah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bilal. Baik, alhamdulillah. Selesai sudah kajian kita pada pagi hari ini anak ustadz semuanya. Mungkin kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat anak ustadz apa yang didapatkan tadi. Kita amalkan ya. Baik. Masih semangat semuanya? Semangat ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Sampai akhir selesai bulan Ramadan ya. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.